dengan pembubaran khilafah Turki Utsmani pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Nah, kalau di negeri kita sampai kepada sebuah bentuk partisipasi politik ini sebenarnya memang mengalami proses penguncian. Tahun 1945 politik kita cukup bagus. Kongres Umat Islam di Jogja tahun 1946 itu dia punya ikrar bahwa kami bangsa Indonesia memiliki satu-satunya partai adalah Partai Masyumi. Satu-satunya organisasi pelajar adalah Pelajar Islam Indonesia PII. Satu-satunya organisasi mahasiswa adalah HMI. Itu bukan gojekan dan bukan klaim, itu betul. Karena Masyumi didirikan pada tanggal 7 November tahun 1945, yang mendirikan itu Hasyim Asy'ari. Ya, dan tokoh NU. Nah, kan kalau sayangnya sejarah perjuangan politik telah mengalami pemenggalan perjalanan sejarah sehingga kita tidak tahu dulu orang tua kita bisa bersama di awal perjalanan tahun 1947 atau 47 PSII muncul, SI mundur, maka muncullah partai PSII. Tahun 52 setelah digarap oleh si Subandrio ngajak pergi haji Pak Soekarno, di perjalanan dicuci habis pandangan-pandangan Pak Soekarno, maka pulang NU karena NU digojekin oleh orang-orang Muhammadiyah ya. Karena mereka kan biasa orang-orang tradisional, kelompok penghafal gitu. Dan gojekan itu membuat mereka terbakar dengan suluhan dari PKI. Akhirnya tahun 52 mundurlah NU dari Masyumi. Namun demikian Masyumi tetap juara 2. Pemilu 55 ranking pertama adalah PNI, ranking kedua Masyumi, ranking ketiga Partai NU, ranking keempat adalah PKI. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Partai yang pernah memberontak tahun 48, ada pertanyaan serius, kenapa tidak dibubarkan partai yang pernah berontak dan membunuh banyak ulama? 161 lebih polisi dan tentara dibunuh oleh PKI. Gubernur Suryo, gubernur Jawa Timur, itu dicangcang lehernya tuh, diseret sampai 10 km. Dimutilasi, bayangkan gubernurnya dibunuh. Ya, Dr. Muwardi pada tanggal 10 September tahun 1948 itu dibunuh. Makanya kalau di Solo ini ada Dr. Muwardi, itu seorang nasionalis yang dibantai oleh PKI. Saya duga kalau saya nggak ngomong begini mungkin Anda nggak tahu juga. Muwardi itu adalah orang yang dibunuh oleh PKI. Sayangnya sejarah PKI yang sudah mengalami rekonstruksi yang begitu kuat sekarang tidak lagi mengalami pengimbangan perlawanan. Tadi saya bincang dengan Pak Rusdi ya, bicara PKI kita jadi bahan gojekan orang Pak ya, dianggap kehilangan inilah informasi. Kita mulai saja karena kita menjelang 5:30 kita usahakan selesai. Bismillah. Mari kita memahami dulu hakikat kekuasaan. Ketika kekuasaan politik ada di tangan kita, kita itu yang punya otoritas dan nilai-nilai Islam. Pertama, dakwah Islam, syiar Islam lancar dan aman. Nggak perlu pakai ditanya penceramahnya siapa, datang dari mana izin polisinya, nggak ada. Ya. Dikit-dikit izinnya mana. Ya. Sampai kita punya acara di Semarang jadi batal gara-gara izin polisi. Izin PKI bukan izin polisi sebenarnya. Kekuasaan politik membuat dakwah Islam syiar lancar dan aman. Kita kalau sekedar pakai tempat ini, walaupun kita punya uang banyak, belum tentu Anda bisa pakai tempat ini. Tempat ini ada hubungannya dengan saya, ada hubungan dengan istri saya, ada hubungan dengan ayah saya yang di situ, ayah mertua saya. Kalau kami keluarga segala macam tidak punya pembelaan yang gitu, nggak bisa kita di sini, walaupun Anda mau bayar mahal. Ya, penggunaan tempat-tempat pada beberapa kesempatan itu nggak boleh. Bayangkan saja kemarin di asrama haji di Boyolali, ya kan? Teman-teman itu udah bayar, mau 10 kali lipat pun dibayar, tapi kan nggak boleh, oleh banser. Ya. Kan lucu, acara dakwah kita, pengembangan kita dilarang oleh orang yang memang tadi itu ada persoalan.
Yang kedua, umat Islam tersantuni di dunia akhirat. Kita senang sekali dengan ultimatum Bapak. Jangan sampai acara ini melewati waktu sholat. Cuman bisa nggak nanti Bapak juga berbahasa yang sama ketika Bapak diundang oleh Gubernur Ganjar yang katanya Islam, lalu dia ngomong terus ketika azan, baru keren. Kalau ngomong dengan kita menganggap anak diomelin Bapaknya adem. Kadang-kadang kita nggak berani karena pejabat. Maaf ya, bukan ke Bapak ini, ke semua bapak-bapak di Indonesia. Pakai dengan pejabat. Berani nggak? Pak, maaf Pak, sebelum azan Bapak berhenti ngomong. Ternyata kan nggak bisa kalau jangankan tingkat gubernur, lurah aja kalau nyerocos. Bapak coba negor yang lain marahin Bapak kok. Iya nggak? Kita setuju. Oh, jangan, tapi nanti kalau apa yang saya katakan kekuasaan politik. Yang kedua, kita menjadi tuan di negeri sendiri. Kalau yang namanya Mas Her, mana Her? Ketua panitia nih. Jadi wali kota Solo. Kira-kira pertemuan Laskar se-Solo Raya berkumpul di lapangan Manahan bisa nggak? Encer. Dia tinggal panggil aja yang namanya Polda, yang namanya apa tuh, yang namanya Polres, gak ngumpul. Sambil pulang kasih duit segepok-segepok. Selesai. Saya kasih tahu aja itu tip yang paling aman, nggak banyak omong. Mas Pak tolong ya Pak, bantu ya Pak. Udah. Itu kekuasaan. Jadi sekali lagi para teman-teman semua, kekuasaan politik itu tidak dipahami sebagai kekuasaan yang membuat kita unlimited keuntungan. Kita sering mengambil keuntungan jangka pendek yang murah, kenyang seminggu, sengsara 4 tahun 11 bulan. Ya Pak ya? Iya bagi sembako. Ya, tapi tololnya kan keterusan diomong tolol yang dibahas. Ustadz kok ngomongnya tolol-tolol gitu terus, emang goblok. Ya. Ini kan ada kedunguan-kedunguan politik yang terjadi di bawah dan ini merupakan satu hal yang tidak boleh dibiarkan. Maka kekuasaan politik juga merupakan hal yang memudahkan tegaknya syariah. Ketika saya jadi gubernur Jawa Tengah, tadi Pak Seto ngusulin gitu. Lalu kemudian saya bilang, setiap Jumat, sholat Jumat itu harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh syariat Islam. Karena saya tahu kalau sekarang ini dimanapun Jumatan harus nunggu jam 12.00. Peraturan siapa? Peraturan manajemen kantor. Silakan antum jadi khatib di mana? Di perusahaan, di Pemkot, nggak bakal. Walaupun kita azan jam 11.40, tetap aja ntar ajarnya jam 12.00. Anda coba sesuai dengan waktu, nggak ada jamaahnya. Betul nggak? Iya. Kalau gubernur bilang kepada Kementerian Agama, kepada KUA, kepada MUI kecamatan segala macam, barang siapa yang menetapkan sholat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat akan dimutasi ke planet Mars. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, melancarkan urusan dan memenangkan kepentingan. Jadi kalau kekuasaan politik ada dalam genggaman kita, banyak hal. Bayangkan kalau berangkat 212, saat itu gubernur Jawa Tengahnya sudah saya gitu. Kira-kira disiapin nggak 1000 bus buat berangkat ke Jakarta? Siapin. Hah? Iya, itu terjadi di Padang, Pak. Sumatera Barat itu berapa puluh pesawat yang mengantarkan orang berangkat ke Monas. Begitu kalau mau tahu. Kami di sini, walaupun waktu itu Mas Ripto masih hidup nih, kalau Mas Ripto ini suami dari istri saya almarhum ya. Dulu kita mengirim 15 koki, juru masak yang, dan kita menyiapkan 15.000 bungkus setiap jam makan. Logika apa yang bisa dibayangkan? Berangkat 15 koki, 15.000 bungkus setiap jam makan. Ada juga tekor bandar ya. Tapi kan gak akan mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan karena ada satu wilayah ketika perintah dari owner ini, ayo siapkan, berangkat, siapkan, bawa beras sekian karung segala macam. Jadi bawa tempat ini jalan. Nah sayangnya kita tidak punya kemauan merebut kekuasaan itu. Mana ada yang mau ngasih kita? Ketua RT aja PDIP melulu se-Jawa Tengah. Goblok lo pada. Yang goblok itu ibu-ibu. Mau kemana mas?
pemilihan ketua RT. Pokoknya awas saya, bukan gak mau kalau bapak ketua RT. Hampir umum ibu-ibu istri-istri itu marah kalau suami jadi ketua RT. Tapi kalau bapak mengambil formulir jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, baru ngomong pagi aja, ntar siang juga istrinya ke salon. Mana Bu? Oh sama, calon ibu bupati. Kalau RT nggak didukung. Ini nggak, walaupun saya nggak perlu nanya satu-satu, saya berani hipotesis saya nggak terlalu salah. Kalau untuk jadi ketua RT, kira-kira kebanyakan ibu-ibu di Jawa Tengah mendukung atau tidak pada suaminya? Tidak. Capek mas, tamu lah, yang bertengkar lah, yang selingkuh lah. Kan kalau ketua RT apalagi di komplek yang homogen ya, di masak yang homogen, yang berantem lah, yang narkoba lah ya kan. Iya yang heterogen harusnya kan kalau masyarakat kalau di komplek umum di komplek apalagi pada pusing, orang yang ada yang keluar ngumumin apa nggak ada yang jawab, ketok-ketok pintu nggak dijawab, di telepon handphone yang nggak nyambung. Yang keenam, membendung kesesatan, kemaksiatan, kemusyrikan. Saya coba percepat karena supaya diskusi kita agak panjang. Tahun 2007-2008 di Kota Tangerang, Provinsi Banten itu dikeluarkan Perda nomor 7 dan nomor 8. Perda nomor 7 itu berisi pelarangan minuman keras. Perda nomor 8 pelarangan pelacuran. Mungkin banyak yang ketawa, banyak yang meremehkan, banyak yang senyum sinis. Tapi dengan adanya perda itu, lalu ada orang minum minuman keras sembarang jalan. Lalu Anda mengobrak-abrik, membubarkan yang minuman keras. Kira-kira polisi akan bela Anda atau bela yang minuman keras? Belain loh Pak, kan udah ada perdanya. Tolong perhatikan nih, jangan sampai cepat-cepat jawab Bapak, perlu berpikir ulang. Sudah ada perda pelarangan minuman keras. Lalu ada orang minuman keras sembarangan, oleh dia ditebalikin, dihancur-hancurin tuh minumannya. Orang ini didukung atau ditangkap polisi? Didukung dong Pak. Enggak Pak, itu nanti lagi sebentar Pak. Dia akan jelaskan dulu, ini minuman keras. Kan udah ada perdanya. Nah nanti saya mohon maaf, saya nggak mau berdebat dulu. Ketika sebuah kesalahan sudah ada kekuatan hukum yang mengatakan dia tersalah dan disalahkan, sama dengan perempuan. Sekarang perempuan tidak berjilbab di Solo atau di Solo Raya. Ibu perempuan muslimah kemana-mana rambutnya kelihatan. Ada yang nangkep nggak? Tapi di Aceh coba-coba, pakai celana jeans aja, pakai jilbab dengan ketat, ditangkep. Nanti suami ditelepon. Apa kata polisi? Kamu nggak bisa mendidik istri kamu. Ini perlu dipahami. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak bahwa kekuasaan politik itu mungkin punya 7 sampai sekian kali lagi apa? Ya, mudah-mudahan ini jadi perenungan kita. Bahwa ternyata kita memang sangat lemah dalam persoalan ini. Ujung-ujungnya pemilu togut lah. Demokrasi togut lah gitu-gitu bolak-balik, habis toga togut terus tidur. Kalau habis toga togut terus langsung ke rumah Jokowi, penggal kepalanya, taruh di baru keren itu. Ngomong toga togut terus tidur. Hari kita berantem, habis kita berantem kita capek, dia capek kita capek. Yang menang PDIP lagi. Nggak tahu deh gue. Nah, bagaimana menyadarkan pemilih Muslim agar ikut pemilu? Yang pertama, ajak mereka untuk memilih sebagai sebuah kesadaran, sebagai hak, sebagai kewajiban dan misi Islam. Yang kedua, mengikuti dan mengawal proses pemilihan, penghitungan suara sampai penetapan hasil. Kalau gelombang hamasah, gelombang kegembiraan, pemilihan umum telah menanti kita, bus kembali semangat masyarakat ikut, wah jadi. Dan sekarang orang rumah depan TPS juga nggak berangkat ke TPS. Nah, tuh langsung spontan kan? Siapa yang mau ngasih Anda? Kalau boleh dikasih kan 25.000. Para pencoblos itu sering saya sebut berulang-ulang, dia akan memilih si pemberi terakhir, bukan pemberi terbanyak. Masih ingat Adiaksa Daud? Adiaksa Daud habis berapa puluh miliar untuk siap-siap jadi gubernur Jakarta. Lewat. Masa pemilihan masih jauh, partainya belum jelas siapa yang dukung beliau,
semua kegiatan dibiayain. Masih 2 tahun lagi mau pilkada DKI, minyak habis gula tak jadi. Ya. Yang ketiga, terlibat di berbagai peran, lini, bentuk, sifat, ragam, peran partisipasi. Sudah jelas dikatakan lembaga survei itu kalang kabut dengan kemenangan suara Anies. Belum menang tapi polling udah gak keluar. Sampai hari ini polling yang dari Indonesia Lawyers Club itu masih di atas 83 sampai 90%. Nah, kita jangan euforia dulu karena itu belum de facto. Maka dari itu ada kabar ini jadi semangat optimisme kita. Bahkan kalau perlu kita yang punya barisan itu kita buat barisan yang berlapis dan ada yang merahasiakan kekuatan kemenangan itu. Sebagaimana gempuran yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih sehingga pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1453 dia bisa menang karena ada tiga lapisan pasukan. Pasukan pembuka awal sekian ratus ribu, pasukan sekian hampir 3 juta, pasukan pengunci akhir jenis seri sekitar 7.000 orang, 7.000 atau 70.000 orang. Mereka pasukan-pasukan yang disiapkan, 1 semuanya hafal Quran, 2 tidak ada yang tinggal sholat malam, 3 tidak ada yang batal wudhu. Ketika medan perang itu mereka tidak terus memperbaharui wudhu terus. Bagaimana enggak akhirnya malaikat-malaikat bersama mereka? Dan itu bisa terjadi, kita buktikan kok. Partai Hamas menang di Gaza. Ya. Al-Jazair Fish Front Islamic Salvation tahun 91 menang. Mereka tidak pakai keuangan yang terlalu signifikan. Ya. Makanya kita berharap kemenangan PKS ini harus kemenangan yang bersayap. Karena kalau PKS sendiri yang menang digebukin habis. Makanya saya bilang banyaknya partai-partai jangan dilihat. Sekarang kita marah, kita ngotot agar digabung jadi satu. Habis digabung berantem lagi siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Ya kan? Biarin aja orang yang bakal jadi anggota partai juga masih banyak. Kan negara kita muslimnya 88%. Kalau partai Islamnya baru 5, 6 masih kurang. Syaratnya jangan berebut di lapak orang. Jangan mancing di empang orang. Jangan mancing di kolam orang. Jadi. Ya. Ini kan persoalannya yang paling konsisten menggarap kader itu kan hanya PKS. PKS dibolak-balik bagaimana, dikoknya jalan, tarbiyahnya jalan, marhalatul dakwahnya jalan, tekadnya jalan, tekad 1, tekad 2. Saya hafal orang saya punya pedoman kader PKS. Yang keempat, peran ulama. Nah, kita tidak bisa lagi bicara banyak ulama-ulama kita. Oh, joh gitu. Kita jangan suka rasa-rasan nih wong. Iya. Saya tidak ingin mengatakan salah atau benar. Ini kalau sampai ulama-ulama tidak mengultimatum bahwa kita harus memilih siapa, akan berat. Jadi satu hari saya dipanggil menemui Ustaz Abu Bakar Bashir. Mungkin teman-teman yang sudah dengar ini pernah pemantapan dan pengulangan. Ustaz Abu Bakar Bashir, saya datang karena saya kenal lama dengan beliau. Saya ngobrol-ngobrol, saya bilang, Ustaz Abu, kita ini harus menyelamatkan pemilu 2024. Apa? Pemilu, demokrasi, togut. Oh. Saya dikasih tuh berapa lembar tulisan dia. Akhirnya saya dengan Ustaz Iim, anak beliau si Abdurrahim, Ustaz Abdurrahim, kita berdebat. Kata beliau, kata Iim, Abi, kalau kita pernah menghadapi musuh dengan satu cara dan cara itu kita kalah, lalu kita menghadapi musuh yang sama yang pernah mengalahkan kita dengan cara yang sama, maka hasilnya apa, Bi? Kalah lagi dong. Baru saya masuk. Kita cerita siapa yang mempertahankan demokrasi, Pak Haji, saya bilang. Pokoknya saya bawa pakai gaya-gaya Betawian saya. Akhirnya dia bilang, iya betul. Udah gini, Ustaz Alfian. Nanti Ustaz Alfian Tanjung kalau ke Jakarta, temui Habib Rizik. Bilang pada Habib Rizik, kumpulkan ulama-ulama, adakan istimewa ulama secara nasional, buatkan edaran atau taujih atau fatwa agar pada pemilu 2024 seluruh masyarakat mencoblos Pak Anies Baswedan. Nah kan sayangnya ini nggak dikawal. Kalau dikawal kan keren, apalagi omongan tersebut kita konfirmasi ulang, kita videoin jadi.
Saya punya komitmen baru tanggal 17. Saya nggak tahu mau nggak dia disuruh ngomong gitu lagi. Kalau dia mau keren kan, jadi ada videonya kan. Tapi terus terang jangan dikira itu menguntungkan juga. Itu resisten. Wah, berarti didukung teroris nih. Ya, kayak yang disebar bambu Yayu tentang saya itu. Iya, Ustaz Alfian Tanjung katanya gini. Makanya saya bilang, lebih bagus kita pura-pura tak melihat, tapi hatiku mencintaimu sepenuh hati. Wah, ya kan? Pura-pura begini ya, tapi kirim transfer nggak putus-putus ya. Daripada muja-muji, jadi cinta yang membunuh. Oke. Yang kelima, fungsi media sebagai alat penyadaran pentingnya ikut memilih. Jadi saudara-saudara yang ada di ruangan ini, ingatlah pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Apakah nama Anda sudah tercantum di daftar pemilih tetap? Ya, diem kan. Berarti belum lihat. Nama antum udah ada belum di DPT di kelurahan? Udah lihat? Benar. Oh gitu. Jangan hanya PKS, tetangga yang lain kasih tahu. Ya. Apakah dia dukung PKS atau tidak? Biar dia juga ikut pemilu. Kalau anak PKS doang yang milih, yang lain nggak milih kan dikit juga suara kita, ya. Kalau perlu ikut milih PKS juga gitu. Setelah nama kita tercantum di DPT, apakah kita akan dapat surat panggilan di hari pencoblosan? Ini saya kasih tahu beberapa trik. Dulu Golkar tuh yang suka gitu. Golkar itu kalau ada, misal daerah sini, daerah P3 nih, warganya kalau boleh dibilang pemilu mau dibolak-balik gimana juga 90% pasti milih P3. Nah akhirnya di kampung itu diadakan rihlah, rekreasi, piknik, vakansi, disediakan 200 bus. 200 bus kali 50 berapa itu? 10.000 ya. Wah, udah. Saya kalau mau ingat, makanya saya bagian ngegembosin Golkar dulu. Dulu waktu saya di Tangerang itu, kalau musim kampanye itu kita anak-anak itu, pemuda-pemuda P3 itu kita kepung kantor kelurahan. Saya ingat lurahnya Rais Sugeng. Weh, Rais Sugeng, lu jangan ikut-ikut lo. Golkar kagak mempan di sini. Wah, lurah sampai gemeteran gitu. Ya, kan sekarang kita nggak ketemu lagi tuh pemuda-pemuda yang begitu, bisa digabung gitu. Kalau PKS kan anak pengajian, nggak ada yang begitu. Ya, kalau kita kan memang anak Tenabang, Petamburan, Mangpang, daerah Condet, P3 mentung. Nomor 6, kontra intelijen. Nah ini persoalan kita hari ini, bahwa kita tidak pernah punya pengetahuan sesungguhnya kita ini tidak di ruangan ini misalnya, apakah total yang hadir ke sini karena ingin memenangkan aspirasi Islam? Belum tentu. Jangan-jangan pulang dari sini langsung ke polsek. Nggak ngebocorin rahasia, cuma ngobrol doang sambil ngopi-ngopi sama kapolsek. Dari mana Pak Haji? Anda enak aja ngeritain dari Ustaz Alfian tadi. Itu tadi. Bukan pengkhianat, cuman keceplosan kepanjangan. Paham ya? Ini kan serius kan kita karena nggak ngerti bahwa kita telah merusak perjalanan perjuangan karena tanpa sadar kita menceritakan apa yang sedang direncanakan oleh para ulama kita, tokoh-tokoh kita, hanya karena orang membocorkan rahasia itu karena dia gembira. Tadi loh ketemu Ustaz Alfian, Ustaz politik, diceritain semuanya. Harusnya ngerti ya Mas ya. Yang nggak usah diceritain jangan diceritain, diem aja lah. Yang penting ntar besok Pak Anies dilantik. Menantu Anda yang caleg jadi dari partai PKS, dari partai umat, dari partai yang lain. Kontra intelijen politik baik secara langsung maupun tidak langsung, terbuka atau tertutup, dan secara umum ataupun khusus. Kalau ini kita nggak punya data yang cukup akurat, jangan salahkan kita tidak akan pernah berhitung. Boyolali pemilu 2019 itu ada 36 kursi PDIP. Target Boyolali pemilu kali ini adalah 40 kursi. Padahal jumlah kursi semuanya cuma 45. Kemarin itu PKS dapat 3, terus Golkar dapat 4 di Boyolali. Kalau dia udah ambil 40 kan sisanya 5. Kemarin 3 tambah 4 aja udah 7. Nah berarti 5 berebut nih kok. Jangan pakai rumus dia. PDIP kita kasih 5 aja, yang 15 PKS.
Yang 5 kasihlah P3 balik dikit dah, atau 5 kasih Partai Umat. Pertanyaannya untuk dapat 5 kerja apa sampean? Pengen dapat tapi nggak kerja ya semuanya bohong. Bisa, saya katakan bisa. Apalagi kita sekarang kan punya no viral no justice. Bikin aja medsos yang efektif. Yang ke-7 mengerahkan dukungan dari kaum wanita dan pemilih pemula, milenial. Pokoknya kalau kita mau memenangkan pemilu tanpa melibatkan emak-emak secara masif, emak-emak suaranya nggak bisa terbendung. Apalagi kalau emak-emak itu udah ngefans, bayangin aja Pak Prabowo aja kayak apa tuh emak-emak berguling-guling belain itu. Bapak boleh ketawa emang begitu Pak. Musim 2014, 2019 tuh ibu-ibu tuh udah kayak apa? Prabowo lovers, apalagi Prabowo jomblo. Wah. Kerja-kerja agitasi. Bayangkan kemarin bagi-bagiin uang di dalam masjid, pakai kartu, pakai amplop yang berlambang Palu Arit. Dikomplain masyarakat apa? Ini adalah pembagian zakat mal. Ya kan? Enak banget nih ngomong begitu. Ketika teman PKS ngebagiin yang sama, ditangkap di Borgol, bawa ke kantor polisi. Kita tidak bilang apa yang dilakukan oleh teman-teman PKS itu benar. Kalau kesalahan yang sama dengan memberikan satu bentuk penyebutan identitas harus sama juga. Oh, PKS sedang bagi-bagi zakat mal. Kan sama ya. Giliran PDIP bagi-bagiin katanya pembagian zakat mal. Sama yang baru jadi tukang baca azan di televisi RCTI. Yang ke-9, kegiatan strategis yang berimplikasi luas bagi baik terbuka maupun tertutup. Ya. Nah, ini sebenarnya termasuk strategis, tapi belum dilakukan persiapan yang sifatnya. Karena kebanyakan datang ke sini hanya ingin datang, ingin dengar, ingin nyatet. Coba kalau saat ini saya udah buat tulisan, ntar saya kirim PDF-nya. Ntar saya udah punya persiapan, santri saya di sana ada sekitar 10.000 orang. Nanti dia orang tuanya, mertuanya, anak-anaknya kita akan adakan semacam pertemuan haul pimpinan pesantren, mungkin ada 100.000 orang. Ya, nanti Ustadz bisa nggak mengajak ketua tim pemenangan Anies Baswedan dari pusat yang punya kemampuan menjelaskan. Jangan harus Anies terus. Kalau kita sayang sama pemimpin yang diuyak-uyak terus. Apa-apa anaknya ulang tahun, Anies sudah datang. Ya, ulang tahun pernikahan, Anies suruh datang. Itu maaf ya. Kita tanpa sadar kita tuh sebenarnya mencelakai pemimpin. Nggak harus dia terus. Tapi kalau dia omongin gini pasti nggak terima. Maunya Anies lagi, terus Anies foto-foto. Udah foto 500 lembar tuh dengan Anies di mana-mana. Udahan mau foto-fotonya Pak. Siap ya? Ini siap nggak nih? Terus nggak nih? Terus atau tidak? Takbir. Biar engkong-engkong yang penting semangat. Karena mau bahas beginian, ente jadi harus tahu kita. Ya kalau bicara politik itu kan udah saya bilang berulang-ulang, politik itu adalah jihad tanpa senjata. Jadi harus gitu. Kalau Kiai Haji Zainul MZ kan menganjurkan kita seperti tim sepak bola, gitu. Operannya. Jadi nggak apa-apa kalau anak milenial, anak pengajian kasih PKS, anak pesantren kamu kasih P3, intelektual ini kasih PBB, yang agak sedikit nostalgia tapi punya visi ke depan kasih Mas Umi. Kan cakep mainnya, nggak usah pakai suruh bubar. Maaf ya, yang selalu minta partai-partai dibubarkan, saya berani berhipotesis dia itu bukan orang partai. Berani saya ngomong, ya. Yang nyuruh bubar dia sebenarnya nggak pernah ngurusin partai, karena partai itu adalah sebuah kelembagaan untuk memobilisasi potensi. Saya sekarang wakil ketua umum Masyumi bidang penguatan ideologi. Tapi pengalaman selama kurang lebih 40 tahun, baik pengkaderan PBB, baik pengajian gabungan PKS, ya, memang saya dari dulu sangat senang ada di komunitas partai-partai Islam. Ya, pertama ada kemungkinan dapat pahala walaupun amplopnya dikit. Ya kan, kalau ngisi sistem kan kita dapat pahala.
Kalau di PDIP nambah-nambahin PKI jadi banyak gara-gara gua ya. Enggak, gua gini aja udah banyak dia. Trauma politik, intimidasi. Orang gak akan lupa dengan yang namanya Golkar. Orang gak lupa dengan yang namanya peristiwa lapangan Banteng. Pemilu 1977 Jakarta itu menang mutlak-plak. Golkar ngejengkang, muntah darah dong. Kenapa? Ketua P3 Jakarta namanya Hartono Marjono. Ulama yang memberikan arahan-arahan para ulama-ulama sebetawi namanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jurkamnya mubalik muda yang bernama Kiai Haji Zainul MZ. Hiburannya Roma Irama dengan sonetanya. Gimana nggak menang? Itu nggak nyangka Pak di Jakarta menangis tuh Pak Harto tuh. Bayangin rumah di Jakarta ada Mabes TNI, Mabes Polri. Masa partai pemerintah kalah? Nah makanya tahun 1982 dihancurkanlah P3 dengan peristiwa lapangan Banteng. Terjadi penjarahan, dibakar warung-warung, tapi mereka menggunakan seragam P3. Padahal mereka orang-orang pemuda-pemuda Golkar. Model AMPI, KNPI, FKPPI, itu dulu kan mereka di sana. Ya. Saya bisa cerita orang saya anak P3 dari zaman Orok. Ya, kalau GPK tanya aja mana GPK noh. Trauma politik intimidasi transaksional sejak zaman penjajahan, jangan lupa. Belanda itu di Indonesia di musim penjajahan menurut data sejarah tidak lebih dari 16.000 orang tentaranya. Yang paling banyak tuh Londo Ireng. Ya semodel Ali Mukhtar Ngabalin lah gitu kira-kira. Itu banyak. Itu renungkan sekarang siapa aja yang sekarang ada. Ini seperti itu. Semodel ya, saya nggak tahu model yang lain. Potensi politik umat Islam itu masih real. Persoalannya kita tidak mau bekerja untuk membuka lahan baru. Tidak mau melakukan akselerasi. Sebenarnya itu bisa dilakukan. Tidak harus pakai lama. Tapi syaratnya cuma satu. Tekun. Berbaur menyatu dengan masyarakat. Itulah mengapa sebelum 212 kenapa begitu masif. Karena Habib Rizik itu turun dari Aceh. Memang gak banyak publikasi. Datang ke Aceh. Temuin ulama-ulama. Ngobrol-ngobrol. Siap berangkat gitu. Ustaz Sobri ke sini, ya Ustaz Alfian Tanjung ke sini, Munarman ke sini, Bahtar Nasir ke sini. Gitu bukan berarti kita banyak ujuk-ujuk begitu aja, enggak mungkin itu. Di samping potensi perlawanannya sudah bagus, kan beliau pikir nih kalau ke Aceh harus ketemu dengan tuan guru ini. Turun ke bawah Sumatera Barat harus ke Buya ini. Itu ya kalau orang nggak tahu kan. Sekarang nggak ada yang jalanin, makanya nggak pernah masif. Silaturahmi yang paling patenten hanya satu, silaturahim yang offline. Silaturahim online terbukti dari dulu. Semangat di WhatsApp. Di majelis yang datang nggak sampai 2%, ya. Ya kan di WhatsApp perang, soal mau perang. Dan diundang kumpul-kumpul yang datang 4 orang, 6 orang. Ini yang hari ini keren bapak-bapak semua. Semoga semua dimasukkan Allah ke dalam surga. Iya bapak-bapak udah tampang tua-tua begini masih mau jauh-jauh datang dari Semarang. Ya Allah. Kata malaikat penjaga surga, ya Allah bidadari dari surga akan menyong. Wah ini bapak yang jenggotnya putih ini. Ya, luar biasa ini ya. Menyebar dan potensial pemilih muslim sangat bisa untuk disatu arahkan untuk kemenangan politik Islam dan umat Islam. Saya punya pengalaman di berbagai kampung. Terangkan apa itu politik Islam. Kemenangan kita mengganyang si Ahok, Barakokok itu. Saya lihat betul bagaimana masyarakat di Pulau Seribu. Waktu itu kan kampanye itu tanggal 12 bulan April. Tanggal kampanye yang dibuat oleh PKS dan Gerindra itu dibajak oleh PDIP. Sementara jurkam di kampanye terakhir itu ada 5, salah satunya yang sedang bicara dengan bapak-bapak ibu-ibu, namanya si Alfian. Ustaz, kampanyenya digeser ya Ustaz ya. Kenapa? Kita ngeri nih. PDIP ngadain kampanye di tanggal kita. Jangan mau tanggal kita.
Wah nggak bisa Ustadz. Ya sudah, kalau Anda nggak bisa juga, saya ini yang nggak bisa. Saya punya kegiatan lain. Ya Ustadz, spanduk gambar Ustadz, baliho gambar Ustadz. Masa yang datang Jokowi? Gitu kira-kira ya. Ini terus terang saya serius ini. Wah saya udah deg-degan. Bayangkan kita kampanye di Pulau Seribu, dua kontestan yang betul-betul konfrontatif. Kan Pulau Seribu pulaunya nggak ada yang besar Pak. Sedang ataupun kecil kan, kalau sono ribuan atau kan deg-deg juga kan. Akhirnya apa? Pagi-pagi mereka sudah bagi double paket. Yang namanya sembako itu nenek-nenek mehek-mehek bawahnya. Berat. Dari yang namanya goreng, beras, apa, sarden segala macam. Selepas zuhur kampanyenya tim Gerindra dan PKS. Salah satu jurkamnya saya. Ya karena saya punya hubungan baik walaupun saya dari P3, tetap ada urusan Alfian Tangi mau P3 PKS, P3 PBB, P3 Masumi, P3 jadi dia Partai Pemaksaan Persatuan. Nah akhirnya apa yang terjadi para jamaah sekalian, para ibu bapak sekalian? Akhirnya kampanye itu jadi dahsyat. Ketika selepas zuhur saya datang, saya kan tahun-tahun 2016 udah istilahnya udah apa? TV lovers ya. Iya Pak, lihat saya datang bukan malang melintang, lihat saya datang ibu-ibu pada histeris. Wow, Ustaz Alfian gantengnya. Wah. Ya Bapak jangan marah masa, ibu-ibu jangan marahin saya, emang begitu faktanya. Jadi pagi-pagi dia dapat sembako banyak, siang-siang ada saya yang ngisi acara. Saya kan nggak mau juga dong jadi bintang sendirian. Apa yang saya lakukan? Yang pertama jurkamnya seperti Ali tuh, lagi main handphone mulu. Jadi, jago baca Quran. Dia kan jurkamnya ada 5. Yang satu yang baca Qurannya bagus. Saya suruh dia kan biar masyarakat kan kalau udah ayat Quran tuh walaupun nanti ujungnya kamu akan masuk neraka, Allah kan gitu ya. Di kampung-kampung kan apa-apa main Allah aja dia. Padahal nanti kamu masuk neraka selama-lamanya fi nari jahannam fi khalidina fiha abada Allah gitu ya. Ya pokoknya Allah udah kencang-kencang. Yang kedua, jurkamnya yang pinter gojekan, pinter ngelucu. Jadi orang kampanye banyak ini kan namanya ngelucu kan terpinggal-pinggal. Baru yang ketiga saya kampanye tentang peta politik rencana Ahok. Dia akan membakar 90 masjid yang dianggap basis perlawanan. Dia akan melarang penggunaan jilbab SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Wah saya terangin semua. Hah kayak begitulah. Wah rupanya di sana Satgas PDI nggak nerima. Keluar di pedang. Wajar Alfian. Nah ketika mereka teriak dengan sumpah serapah, bahasa yang kotor, yang jorok, yang cabul, di videonya ada 4 buah masuk YouTube semua. Suara Jakarta Barat dengan Jakarta Utara dan Pulau Seribu 82,8% dengan adanya insiden ingin membunuh saya kan masuk Pak. Anjing si Alfian, bunuh Alfian kan lagi begitu videonya kan direkam. Saya tahu jadi ketua KPUD-nya Sumarno itu teman saya seangkatan. Dia dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi pas penghitungan suara putaran kedua tanggal 17 April 2017 itu suara Ahok Jarot di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu dari 82,8 ke 30. Nah, gue juga kaget uber-uber. Kalau masa gue nyamperin gitu. Polisi nggak marah. Ustadz, kampanyenya dihentikan dulu. Kenapa? Dia ingat. Pakai baju di badan langsung masuk kapal motor. Baju saya pengen Pak, tapi teman-teman kita bersama. Berarti kalau bicara politik harus ada politik. Bukan dari politik, bukan politik. Tumbang duit banyak. Perlu orang yang ngolah. Ini kurang garam. Ayo potong. Kolek. Blender. Begitu. Ada berusaha saya. Masih ada luar dan tidak gangguan berarti langkah Indonesia sama anak cucu jadi presiden. Pernyataan saya harus dibantu di bawah. Ayo Bapak Ibu semua. Kita bikin survei itu kalang kabut. Pandangan kita niat karena Allah jadi gak banyak menang
aja. Nah, kalau orang ahli juga kan sosialisasi atau 7 di Ambon, mereka mempunyai proyek untuk membustankan Jawa selama 25 tahun kemudian. Dan mengadakan lagi untuk 50 tahun 74 mereka adakan sidang DPJ dulu. Tapi SC-nya dibunuh seorang pemuda Islam yang luar biasa yang namanya Hasim Yahya, anak PII dari Surabaya. Waktu itu dia membunuh pendeta itu dalam usia 37 tahun dan dia pengusaha kaya, anak pengusaha kaya. Jadi bukan karena dia nganggur, daripada itu mendingan masuk penjara ada biar gratis. Nah ini sekarang kita punya orang model aslinya di tinggal tahun lalu. Saya jumpa dengan dia di kali umroh. Kalau saya pasti saya disebutkan spesial nasi kebuli yang kambing gede-gede. Alfian kalau dikasih yang kecil dia wajahnya berubah deh, kasih gelendahan. Generasi Kristen, komunis, Syiah, yang agak repot yang tradisionalis nih. Ya, mau dibilang ntar salah nyebut lagi, udah jangan deh. Keberadaan pragmatisme, pemain recehan, sumbu pakai orang yang terbiasa jadi maklar politik itu, jadi